Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi kegiatan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriyah di Perumahan Puri Anggrek Mas, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, para remaja, putra, putri, dan juga anak-anakku, jamaah Masjid As-Sofa Kompleks Puri Anggrek Mas, rahimakumullah. Para bapak dan ibu yang punya anak-anak, baik putra maupun putri, remaja putra putri, yang berkenan untuk bersama-sama mengikuti acara ini, mohon kiranya mempersiapkan diri. Pengajian ibu-ibu, tahsin Al-Quran ibu-ibu, dan juga pengajian ibu-ibu setiap hari Senin dan hari Kamis pagi, ini pun akan tetap dilanjutkan. Dan kami semua dari DKM As-Sofa berharap mudah-mudahan ibu-ibu semakin bersemangat untuk meneruskan kegiatan pengajian dan juga tahsin Al-Quran ini. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, ya. Insya Allah pahalanya akan lebih dilipat gandakan. Menarik bagi para remaja dan pemuda, yaitu kegiatan semarak Ramadan berbagi ilmu, yang insya Allah ini secara kesepakatan akan dilaksanakan pada setiap hari Ahad sore, dan tentunya ini akan dipandu oleh para pemuda senior, ya, yang telah lebih dahulu sukses di Masjid As-Sofa ini, dan sekarang tentunya sudah persiapan meneruskan kepemimpinan Masjid As-Sofa yang kita cintai ini. Yang berikutnya, tentu di malam-malam atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan akan senantiasa ada di Masjid As-Sofa ini kegiatan i'tikaf bersama, dan para jamaahnya diantaranya adalah para remaja, pemuda, anak-anak yang ingin belajar beriktikaf. Insya Allah ini akan dilaksanakan pada malam ke-25 pada hari Sabtu 14 Maret 2026, yang insya Allah ini akan dipandu oleh Pak Asep, Pak Agung, Mas Indi, dan Mas Fahmi, yaitu kegiatan santunan anak-anak yatim, yang insya Allah ini juga akan dilaksanakan di tahun ini, dan tetap kita akan wujudkan untuk bisa menyantuni anak-anak yatim di bulan suci Ramadan ini. Sehingga kegiatan ini sekali lagi dimohonkan berkenannya Bapak, Ibu,
para remaja, para pemuda-pemudi untuk mensukseskan kegiatan ini dengan memberikan donasinya, dengan mendukung kegiatan ini sehingga bisa kita wujudkan di tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang telah kita laksanakan. Kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di penghujung kegiatan ibadah bulan suci Ramadan, Masjid As-Sofa tetap akan juga menerima pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang akan dipandu oleh Bapak Haji Imam Subawe, Pak Haji Bambang Wibisono, dan Ustaz Husin. Insya Allah ini akan diselaraskan dengan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah. Diperkirakan akan jatuh pada tanggal 20 Maret 2026 yang akan datang. Dilaksanakan di lapangan tenis Puri Anggrek Mas pada pukul 06.30 yang dipandu oleh Bapak Haji Jipriandi, Pak Zainal, Pak Wahyunal, dan seluruh tim Ramadan 1447 Hijriah 2026. Para jamaah rahimakumullah, demikianlah tadi sebuah uraian singkat terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan yang akan kita laksanakan mulai besok. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua para jamaah senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, ditingkatkan ketakwaan, dilancarkan ibadahnya, dan tentunya senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dan pengganti hari Sabtu bisa hadir membersamai jamaah Masjid Jami As-Sofa. Yang mudah-mudahan kehadiran saya mendapatkan berkah untuk kita semua. Dan para sahabatnya yang mudah-mudahan kita terus meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah tentunya, dengan harapan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati tentu Ketua DKM Masjid Jami As-Sofa Pak Sandi yang tadi sudah menyampaikan perakataannya, juga Pak RW kita, Pak Agung Hajandono, dan juga ada Pak RW Hormat, Pak Wali tadi saya ketemu, juga Pak Marzuki selaku Ketua Panitia, perangkat RT, dan seluruh jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita juga bukan mungkin ya, saya yakin semua juga sudah menghafal surat Al-Baqarah yang juga sebagai salah satu ayat yang kalau perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah siang, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan ini juga hampir di setiap ceramah atau bahkan juga dalam kultum-kultum kuliah subuh disampaikan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau dari para ahli tafsir ya, saya bukan ahli tafsir, bukan yang bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran, tapi dikatakan bahwa memang ya ayyuhallazina amanu itu adalah sebuah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang masih punya iman, dan mereka-mereka yang meski memang belum misalnya rutin melaksanakan sholat fardu barangkali, tapi saya yakin jamaah Masjid As-Sofa itu sudah, tapi memang tidak dikhususkan ya,
Ya ayyuhallazina amanu itu tidak dikhususkan buat orang-orang mukmin, karena nanti penjelasan ciri-ciri orang mukmin itu ada di awal surat Al-Baqarah ya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Dan penggunaan istilah allazi itu pasca, dan itu memang diwajibkan kita berpuasa, karena dari ayat tahapannya biasanya setelah ya ayyuhallazina amanu kata orang yang ahli tafsir itu diteruskan dengan amal soleh ya. Jadi ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya, orang-orang yang masih merasa beriman, yang masih punya iman di dadanya. Ada mungkin yang sudah tidak beriman, maka mungkin sudah tidak lagi beragama Islam. Karena memang yang dirinya masih merasa punya iman di dalam dirinya, maka kalau perintahkan untuk melaksanakan siang di bulan Ramadan. Nah, kalau berbeda dengan yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata adalah bentuk fi'il mudhari, itu adalah mukmin yang memang dia percaya dengan hal yang boleh, dia melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan menyisihkan sebagian dari rezekinya, dan juga mempercayai kita. Kalau kita baca artinya di awal surat Al-Baqarah. Tapi di Al-Baqarah 183 ini Allah memanggil kepada orang-orang yang masih punya imannya agar bisa melakukan ibadah puasa. Lain juga Allah Subhanahu wa taala ataupun kata salah satu khilafah Utsman bin Affan tentang sosok khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin yang mengatakan bahwa kecemasan, ketakutan yang berlebihan terhadap urusan dunia itu adalah bentuk-bentuk sinyal-sinyal kegelapan dalam hati kita. Jadi ketika memang kita merasa cemas dengan urusan dunia yang berlebihan, maka ini adalah kegelapan dalam hati kita. Ada bentuk kegelapan yang ada dalam hati kita. Sementara ketika kita merasa cemas dengan urusan-urusan yang sifatnya akhirat, maka itu adalah sebuah cahaya bagi hati-hati kita. Sehingga memang ini adalah sebuah pesan yang mana di bulan suci Ramadan ya, kita diminta untuk mengutamakan kepentingan akhirat. Signifikasi kepada orang tersebut dan semua Ramadan di mana waktu sabat yufirullah maqaddam. Jadi puasa ini adalah sebuah bentuk puasa yang spesial. Ya Allah memang peruntukan untuk Allah, dan Allah yang akan membalas ya, saham kita. Jika kita harus bisa menjaga kualitas saham kita. Jangan sampai memang dalam sebuah hadis ketika datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan dibelenggu. Tapi banyak juga orang yang berpuasa, tapi perilakunya masih perilaku yang seperti orang tidak berpuasa. Jadi metamorfonya itu adalah biasanya itu adalah ya setan itu nggak dibelenggu, karena dia masih bisa menggoda orang-orang yang merasa berpuasa, tapi hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi tidak menjaga kualitas, menahan ya segala bentuk hal yang dirasa bisa merusak ibadah siam, ibadah saum kita. Ceramah, dan saya yakin semua para hadirin juga sudah hafal, sehingga sifat ini adalah pengingat, memberikan semangat, motivasi untuk beberapa hari ke depan kita bisa optimalkan ibadah-ibadah, tidak hanya ibadah siam, ibadah puasa, tapi juga amal sholat dan bentuk sholat, mau juga menyisihkan sebagian hartanya ya, karena juga nanti ada pintu sedekah. Salah satunya dari ada pintu sedekah. Bagaimana upaya kita untuk bisa masuk dalam pintu orang-orang yang ahli sedekah. Yang mudah-mudahan saya termasuk salah satu yang bisa masuk melalui pintu sedekah, Pak Sandi. Ya mudah-mudahan dengan rencana akan ada rencana pembangunan renovasi masjid ya. Saya tahu Pak masuk ya. Manfaat buat saya pribadi dan juga buat Bapak Ibu hadirin jamaah sholat isya, tarawih dan sholat witir seperti itu. Sehingga harapannya kita terus meningkatkan agar kita mendapatkan derajat pahala dan takun yang nantinya adalah kita akan menjadi jiwa orang-orang yang mukmin yang sudah tidak lagi persoalan masalah yang baik, karena kita sadar Allah akan terus mengawasi kita dengan malaikat-malaikat utusannya. Jadi di tempat kita berada, kita memang diminta untuk
berbuat ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketua DKM Masjid Al-Sofa Bapak Haji Sandi Halatif. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Pak. Ya. Iya sekarang saya kembali nasi sini baru, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahmi. Juga yang sama-sama kita hormati Tuan Imam. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak RW 011 Bapak Agung. Saya juga hampir lupa dengan beliau, jarang komunikasi. Pak RT Marjuki, seluruh RT yang kami disebutkan satu persatu di Kabupaten Puri, para tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap pengurus Masjid As-Sofa yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada kesempatan di malam hari ini, di malam yang ke-10, kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di tahun 1447 Hijriah Ramadan kali ini di 2026, segala rangkaian ibadah yang kita lakukan kita niatkan karena Allah. Al-umur bima qasidiha innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sampai tuntas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita sedang bicara tentang tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Puasa melatih diri kita untuk bersabar, mengendalikan diri dari hawa nafsu, gemar berinfak, gemar bersedekah. Ini adalah merupakan ibadah puasa yang kita lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang sangat mulia, bulan diturunkannya Al-Qur'an 17 Ramadan. Tentunya sering kita peringati peristiwa nuzulul Qur'an ya pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin nasi minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia ya untuk membeda antara hak dan yang batil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takwa dengan arti yang sebenar-benarnya. Jangan kamu mati selain dalam keadaan Islam. Karena yang namanya kematian ya, fa'idza za'azaluhu la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang tua bisa mati duluan, yang muda juga bisa mati belakangan.
Jadi bagi jaza ajunuhu la yastahiluna sa'atan wa la yastahilun adalah kegembiraan iman, kegembiraan menuju takwa, kegembiraan karena rahmat, ampunan dan janji pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan sekedar ritual tahunan, tetapi madrasah rohani yang mengangkat derajat manusia menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Malam hari ini kami bisa kesempatan diundang oleh Pak Marzuki, Pak RW, Pak Sandi, ya. Saya bisa silaturahmi di Asofa ini. Jadi saya ini sudah tidak lagi menjadi lurah Rangkapan Jaya Baru. Mudah-mudahan kita semua dalam berkah Allah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Burung Irian, burung Cendra masih. Cepat dari lahar cepat berlalu. Cukup sekian dan terima kasih. Ramadan berakhir, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan. Amin. Dari saya kurang lebih maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو سبحانه المصلي والمسلم على نبينا محمد فبدأ بنفسه وثنى بملائكة عرشه وأمرنا بها معاشر المؤمنين في كل محفل ومقام حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما زالت أمامنا الفرصة، ما زال أمامنا القليل من الوقت، فلهذا كل من قصر في بداية رمضان أن يشد الهمة ويرفع الأزار ويتكل على الله سبحانه وتعالى وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم حتى يغفر ذنبه إن شاء الله ويكفى همه وحتى يكون من عتقاء هذا الشهر العظيم. Ini menunjukkan bahwa kita semua masih punya kesempatan untuk memperbaiki hari-hari Ramadan yang telah lalu apabila kita belum maksimal. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin dengan ibadah, dengan amal, dan dengan ibadah-ibadah yang bisa menjadikan kita itu sebagai utama minan atau orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. ثانيا الأمة الإسلامية تكون في فرح وشوق واشتياق إلى مثل هذه الأيام، إلى مثل هذه الليالي، ليالي الله سبحانه وتعالى، هذه الليالي المباركات، هذه الليالي التي منحنا إياها رب العالمين. فكل مسلم يكون مشتاق وبشوق إلى مثل هذه الليالي. Kita semua mengetahui pasti seluruh umat muslim di dunia ini pasti sangat menunggu-nunggu kehadiran bulan Ramadan ini. Pasti rindu akan merasakan bulan atau hari-hari yang penuh berkah ini. أقول ينبغي على المسلم مع اشتياقه إلى مثل هذه الليالي وإلى مثل هذه الأيام أن يجدد شوقه واشتياقه كما أنه يشتاق إلى موسم الطاعات وكما أنه يشتاق إلى مثل هذه الليالي. عليه أن يجدد اشتياقه إلى بيت المقدس إلى فلسطين حيث غزة هناك. Sebagaimana kita selalu rindu pada akan datang bulan Ramadan ini, maka kita juga sudah seharusnya harus memupuk rasa rindu, bahkan harus menambah kerinduan setiap harinya terhadap Baitul Maqdis, terhadap Palestina dan juga Gaza. وفي هذه الأيام المباركة العظيمة أقول لا تنسوا أهلكم في غزة، لا تنسوا أهلكم في فلسطين. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى في دعواتكم وفي تضرعكم من الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي. اطلبوا منه سبحانه أن يفرج عن غزة وأهلها
أن يفرج عن فلسطين ما حل بها. Beliau berpesan kepada kita semua di hari yang penuh berkah ini, di malam-malam yang Allah berkahi ini, jangan sampai kita lupakan Gaza, jangan sampai kita lalai terhadap keadaan saudara yang ada di sana. Kita berikan doa yang terbaik untuk mereka, doa yang terbaik kita kepada mereka supaya Allah segera mengangkat penderitaan yang diderita oleh rakyat Gaza Palestina. بينما الأمة الإسلامية أجمع تتجهز لإعداد الإفطار أو السحور إلا غزة بدلا من إعداد الإفطار أو السحور هم يعملون على إعداد شهدائهم الموتى. هذا هو حالهم في مثل هذه الليالي. Pada Ramadan kali ini kita semua dan umat muslim di luar sana itu pasti setiap harinya mungkin sibuk menyiapkan makanan-makanan sahur dan juga makanan untuk berbuka. Tetapi ini tidak berlaku bagi saudara yang ada di Gaza sana. Mereka tiap harinya sibuk menyiapkan para syahid-syahid yang gugur setiap harinya, menyiapkan untuk dimakamkan, dan inilah yang sampai saat ini terjadi di sana. فلهذا لا تغفلوا عن غزة وأهلها. حدثوا أنفسكم، حدثوا قلوبكم، حدثوا أطفالكم، حدثوا نساءكم عن غزة وما يجري هناك. لا تغفلوا عن غزة، اذكروه في دعواتكم في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الليالي. Menekankan lagi, janganlah lupakan Gaza, janganlah lupakan saudara kita yang ada di sana. Ajarkan kepada keluarga kita, pada diri kita, pada anak-anak kita, supaya jangan sampai kita benar-benar lupa terhadap mereka yang ada di sana. اجعلوا حبل وصالكم بغزة وأهلها هو الدعاء. اذكروه في دعواتكم. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم، حتى إن شاء الله يبشرنا سبحانه وتعالى بما هو يسر قلوب المؤمنين والمسلمين إن شاء الله. Dan jadikan doa sebagai penghubung antara hati kita dan juga saudara kita yang ada di sana. Karena dengan doa ini, inilah yang bisa kita lakukan. Kita berdoa semoga Allah segera mengangkat dan memberikan kemenangan umat muslim yang ada di sana. Amin. لهذا نرجو الله سبحانه وتعالى أن نفرج عن أهلنا في فلسطين وفي غزة. اللهم من أراد للمسلمين خيرا فوفقه، ومن أراد للمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب. اللهم يا رب انظر إلينا بعين الرضا لحالنا. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم إن هذا حالنا فلا يخفى عليك. اللهم نظرة تنجلي بها المضرة. إلهنا من لنا رب سواك ندعوه. يا رب ندعوك ونحن وندعوك لأنك أنت فيا رب انظر إلينا بعين الرضا لحالنا. إلهنا يا رب اجعلنا في كنفك وفي رعايتك يا رب. يا رب لا ينقضي شهر رمضان إلا وشفيت قلوب صدور قوم المؤمنين يا رب. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فيا رب ارضى عنا. يا رب عرفنا عليك، ويا رب دلنا عليك. إلهنا لا تتركنا إلى الطيارات وديارات الفتن والأهوال أن تجرفنا، فيا رب علق قلوبنا بك وبحبيبك صلى الله عليه وسلم. وأشكركم على حسن استماعكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adalah selain kita mendengarkan tausiah dan imam dari Syekh Palestina kita, kami dari Baitul Maidul ini ingin menyampaikan kepada Bapak sekalian terkait kebersamaan kami dari Lampung Baitul Maidul lebih dari 10 tahun membantu saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah kasih korban.
Masih selanjutnya. Selanjutnya Bapak Awin Baik, ya. Free Palestine. يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا يعصرون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعون الدعاء إذا ما يجابون ولئن أشركتم يحساكم من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلوات وإيتاء الزكاة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya